Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlunya Perlindungan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus benar-benar bisa menyadari bahwa kita butuh perlindungan Tuhan. Kita tidak bisa hidup dalam pengembaraan di dunia ini sendiri. Sebab kita sesungguhnya bukan berasal dari dunia. Di dunia ini kita hanya menumpang saja. Namanya menumpang itu sementara, sebentar, dan suatu saat nanti kita mesti kembali pulang ke rumah abadi kita, yaitu kerajaan surga. Oleh sebab itulah kita butuh perlindungan Tuhan. Yang pertama, kita butuh Tuhan melindungi kita dari diri kita sendiri. Kita harus sadar kita ini masih mengenakan tubuh daging. Banyak sekali keinginan, kesenangan, hasrat, dan ambisi dalam diri kita, yang mana semua itu menuntut untuk dipuaskan atau dituruti. Padahal keinginan daging itu pasti bukan keinginan Allah, dan kalau itu kita turuti, kita puaskan, tidak akan membuat kita puas. Sebaliknya, justru menjadi seperti candu yang mengikat hidup kita. Kalau hal itu selalu kita turuti, kita kelak pasti binasa. Kita tidak bisa kembali ke rumah Bapa. Kita tersesat dan terhilang di api kekal. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang kedua, kita butuh Tuhan melindungi kita dari roh-roh jahat dan kuasa gelap, yang dengan berbagai manuver dan tipu dayanya tidak hanya ingin menjatuhkan kita, tapi juga membinasakan kita. Ketika kita lengah sedikit saja atau buka celah sedikit, iblis akan memangsa kita. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu ada triliunan tahun sebelum kita. Ia makhluk yang awalnya diciptakan begitu istimewa oleh Allah. Ia memiliki kekuatan yang jelas melampaui manusia. Hanya Tuhan semesta alam saja yang dapat melindungi kita. Yang ketiga, kita butuh perlindungan Tuhan dari pengaruh dunia yang jahat. Di sini kita harus sadar terlebih dahulu bahwa dunia ini sudah terkutuk dan jahat. Cara pandang dan filosofinya menyesatkan, bahkan kehidupan yang ditawarkannya dengan berbagai kesenangan, kenikmatan, hiburannya cenderung menjauhkan kita dari Tuhan. Ini harus kita waspadai. Maka jangan sampai kita sebagai orang percaya hidup dalam kewajaran anak dunia. Hidup seperti anak-anak dunia yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan jelas kok berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Yang keempat, kita butuh perlindungan Tuhan dari malapetaka, bencana, kecelakaan, musibah, sakit penyakit yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Artinya, kalaupun kita harus mengalami hal-hal yang demikian, kita bisa menemukan adanya berkat kekal, adanya sesuatu yang mengubah hidup kita menjadi semakin serupa Yesus atau sempurna seperti Bapa. Jangan sebaliknya, kita mengalami musibah atau menderita satu penyakit yang olehnya kita malah jadi kecewa, marah, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Yang kelima, kita butuh perlindungan dari orang-orang yang berniat jahat atau sedang melakukan yang jahat kepada kita, sebab kita diajarkan untuk tidak membalas dan berdoa bagi mereka. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Saudara, kita harus sadar bahwa lebih banyak orang yang tidak suka dengan kita daripada mereka yang suka. Dan kita tidak tahu siapa mereka yang tidak menyukai kita. Itulah sebabnya kita perlu perlindungan Tuhan. Maka benarlah kalau pemazmur berkata dalam Mazmur 91 ayat 1-2 demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.